Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Minggu 11 Februari 2024. Mendiamkan atau menyebarluaskan. Kutipan dari Injil Markus bab 1 ayat 43 sampai 45. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Sobat Katolikana, Tuhan Yesus sudah sangat keras memperingatkan orang kusta untuk tidak menyebarkan kisah penyembuhannya kepada halayak. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Orang itu menceritakan kemana-mana kisah penyembuhan yang dialaminya. Tentu, si kusta yang baru disembuhkan bermaksud baik. Apa yang salah dengan menceritakan hal baik kepada orang lain? Apalagi sebuah karya penyembuhan yang besar. Sembuh dari kusta. Tentu ini berita besar. Bukankah dengan semakin banyak orang tahu, maka semakin banyak pula kebaikan yang dapat disebarkan? Rupanya dia tidak sadar kalau apa yang dilakukan sesungguhnya menjadi problem tersendiri. Orang banyak berbondong-bondong mencari Tuhan Yesus, bahkan hingga ke tempat-tempat yang sepi. Sobat Katolikana, ketika banyak orang mencari Tuhan Yesus, maka dengan sendirinya hampir tidak ada waktu hening, waktu untuk refleksi dan kontemplasi untuk Tuhan Yesus. Disinilah Yesus hendak menekankan dua aspek penting. Ada saatnya untuk aktif melakukan pekerjaan dan karya pelayanan, tetapi juga serentak menarik diri untuk merefleksikan dan memberi makna akan apa yang sudah dilakukan. Si kusta yang baru disembuhkan hanya memahami pada aspek karya saja, dan belum sampai pada refleksi akan apa yang ia alami. Dalam banyak aspek kehidupan, manusia zaman ini kondisinya tidak berbeda jauh dengan si kusta dalam kisah di atas. Banyak orang yang hanya memahami aspek karya saja, tanpa memberi ruang refleksi pada seluruh aktivitas yang dilakukannya. Apapun yang dilakukan hanya berorientasi pada hasil dan prestis semata. Lupa akan nilai tertinggi dari segenap hal yang dilakukan. Di sini, manusia mereduksi serta menyamakan hidup dan karyanya seperti robot, tanpa makna dan tanpa arti. Padahal, terhadap segala sesuatu yang dilakukannya, manusia semestinya mampu membingkai semuanya itu dalam terang refleksi dan kontemplasi. Marilah berdoa
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, berkali-kali kami jatuh dan tenggelam dalam rutinitas aktivitas kami tanpa melibatkan Engkau di dalamnya. Padahal Engkau adalah sumber segala berkat dan rahmat hidup yang boleh kami alami. Ajari kami agar tekun bekerja dan merefleksikan aktivitas kami dalam terang sabda-Mu, agar semua itu memiliki makna bagi hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.